Oke, halo semua. Pada kesempatan ini kita akan masuk materi tentang ICT bagian pertama, di mana kita lihat perkembangan komputer zaman dahulu begitu besar seperti ini sampai satu ruangan. Kemudian komputer itu berasal dari Yunani, kom itu menggabungkan, putar itu artinya mengkirakan perhitungan, to compute artinya menghitung. Fungsi utama komputer adalah menerima input, memproses input, menyimpan input, dan menampilkan output. Sejarah perkembangan komputer mulai dari 1822 dari Charles Babbage. Ini Maquina diferensial. Kemudian berikutnya komputer generasi 1, 46 sampai 59, kedua 59 sampai 65, ketiga 65 sampai 71, keempat 71 sampai dengan sekarang, dan kelima sekarang sampai masa depan. Ciri-cirinya di generasi pertama adalah berbentuk tabung vakum, memiliki berat 30 ton, tidak efisien, ukurannya sangat besar, dan daya listrik eh, 140 kW. Kemudian cepat panas, bahasa pemrograman menggunakan bahasa mesin, proses kurang cepat menggunakan silinder magnetik sebagai media penyimpanan data. Generasi kedua ciri-cirinya adalah komponen utama transistor, ukuran lebih kecil, tidak terlalu panas, minim kegagalan, bahasa pemrograman ada Fortran dan COBOL, memori utamanya magnetic storage. Generasi ketiga ciri-cirinya menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, listrik lebih hemat, dan ukuran lebih kecil. Keempat, ini menggunakan large scale integration, mulai mengembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel, menggunakan sistem operasi konsep GUI. Contohnya ada AT, IBM PS2, dan yang lainnya. Generasi kelima, itu cirinya menggunakan teknologi LSI, fitur semakin banyak, proses lebih, informasinya akan lebih cepat. Hardware bisa terdiri dari beberapa hal yang lain. Kita lihat merupakan hardware itu adalah salah satu komponen dari komputer yang dapat terlihat dan diraba secara langsung dan dengan bentuk nyata oleh penggunanya. Berdasarkan fungsi ada input device, process device, output, storage maupun additional device dengan beberapa contoh. Misalnya eh, untuk output ini ada printer gitu ya, input bisa pakai mikrofon dan yang lainnya. Nah, hardware input device itu tadi sudah jelas ada keyboard, mouse, touchpad, joystick, barcode scanner, scanner maupun Microsoft atau mikrofon gitu ya. Ada juga proses device pakai CPU, power supply, RAM, ROM, prosesor maupun motherboard. Kemudian hardware yang output itu ada monitor, printer, speaker, dan projector. Hardware storage device ada hard disk, USB, CD-ROM zaman dan sebelumnya ada DVD juga. Software adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras dengan fungsinya adalah menyediakan fungsi dasar dari komputer sehingga dapat dioperasikan, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan, menjadi penghubung antara software lainnya dengan hardware pada komputer dan sebagai penerjemah suatu perintah sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh hardware. Klasifikasi software ada operating system, programming language, maupun application program. Nah, software berdasarkan distribusi ada freeware, adware, spyware, open source, shareware, commercial software, maupun malware. Sistem operasi merupakan sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara software dan hardware. Bagian sistem operasi ada mekanisme boot, kernel, shell, command interpreter, pustaka, atau library, ada driver. Fungsi sistem operasi adalah sebagai mediator. Jadi sistem operasi komputer menjadi penengah atau penghubung perangkat keras komputer hardware dengan perangkat lunak komputer software. Fungsi sistem operasi sebagai wadah adalah sistem operasi komputer tempat menginstal suatu aplikasi dan sebaliknya. Fungsi sistem operasi komputer sebagai penerjemah adalah sistem operasi komputer melakukan proses penerjemahan bahasa program untuk ditampilkan ke layar monitor yang berupa kombinasi grafis dan teks. Fungsi umum sistem operasi sebagai resource manager, service, koordinator, guardian, gatekeeper, optimizer, accountant, maupun sebagai server. Secara perkembangan sistem operasi mulai generasi pertama 45 sampai 55, kedua 55 sampai 65, ketiga 65 sampai 80 dan keempat 80 sampai dengan sekarang.
Jenis sistem operasi ada Microsoft Windows, MS-DOS zaman dulu ya, ada Mac OS, Android, Linux, dan yang lainnya. Windows itu ada Windows 1.0 sampai ke Millennium Edition. Ada juga Windows 2000 sampai ke Windows 10. Kelebihan sistem operasi Windows, user friendly, instalasi operating software atau softwarenya mudah, banyak software yang berbasis Windows, dukungan hardware yang lebih banyak, sistem operasi ini banyak dipakai untuk gaming, perkembangan software paling cepat dan mudah mencari service center. Kekurangannya adalah sifatnya share source atau closed source. Harga lisensi mahal, banyak virus atau malware, sistem keamanan kurang, sistem yang kurang stabil, membutuhkan hardware yang mumpuni, dan space yang dibutuhkan relatif besar. Sistem operasi Linux merupakan sebuah sistem informasi yang multi-user dan multitasking. Sistem operasi Linux juga dapat berjalan di berbagai platform, termasuk Intel 386, bahkan yang lebih tinggi, Linux dapat berinteroperasi secara baik dengan Apple, Novell, maupun Microsoft. Kelebihan Linux adalah open source, keamanan lebih unggul, sistem stabil, kompatibilitas ke belakang lebih baik, tidak perlu menginstal driver, tidak membutuhkan banyak resource dibanding Windows. Kekurangannya adalah kurang user friendly, dukungan vendor perangkat tertentu tidak terlalu baik pada Linux, proses instalasi software tidak terlalu baik. Sistem operasi Mac OS merupakan singkatan dari Macintosh Operating System, diciptakan oleh Apple Inc., desain elegan dan mudah digunakan oleh pengguna dan menggunakan GUI. Kelebihannya multitasking, manual file format window, tampilan grafik desain multimedia lebih glossy, dokumen pada Mac bisa dibaca oleh OS lain, open source code sehingga sulit untuk dibajak, memiliki time machine, memiliki program Sherlock, fitur keamanan dari virus spyware, OS mudah dipahami, dipelajari, dan memiliki jaminan kepastian super hardware yang jelas. Kekurangannya adalah mahal, diperuntukkan pada graphic designer, hanya dapat digunakan bersama dengan sistem pengoperasian lainnya menggunakan sistem Mac OS. Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi buat perusahaan lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan Mac OS. Software tidak terlalu lengkap, kurang cocok untuk aplikasi cyber dan game. Pengertian wireless sensor network adalah merupakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel dari beberapa node yang berupa sensor atau aktuator yang kemudian dihubungkan dengan satu atau banyak sink dan dapat saling bertukar informasi. Sebagai contohnya, seperti smart host, misalnya. Nah, di sensornya ada temperatur, contohnya ada thermistor, thermocouple, tekanan ada pressure gauge, optik ada diodes, ada akustik piezoelektrik, mekanik ada straining gauges, gerakan dan getaran ada accelerometer, posisi ada GPS, kelembaban ada capacitive and resistive sensors, ada radiasi low radiation detector. Sistem wireless sensor network berupa ada internet dari user, misalnya ada sync node, ini beberapa wireless sensor networknya sendiri. Bagian dari wireless sensor network ada beberapa hal yang lainnya. Jadi prinsip kerja wireless sensor network adalah sensor board mengumpulkan data, bisa cahaya, temperatur, kelembaban, dan yang lainnya. Mode mengirimkan data sensing ke gateway, gateway mengolah data sensing dan mengirimkan ke server. Server memproses data untuk ditampilkan, dan controller mengendalikan switch untuk meningkatkan atau menurunkan kinerja peralatan listrik. Topologi wireless network ada star network, star router network, mesh dari network. Bidang pertanian untuk aplikasinya itu sendiri bisa remote private authentication misalnya, kemudian disambungkan ke pertanian dan sebagainya. Bisa juga untuk energi, dan terima kasih, tetap semangat semuanya.